Halo, perkenalkan saya Bonang. Saya sebagai tim implementation spesialis jurnal ya. Kali ini pengen bawain webinar khusus untuk yang industri jasa. Di sini ada PPT sebentar. Gimana perkenalan tentang diri saya sendiri gitu ya. Saya ini sebagai implementation spesialis, saya udah kerja di jurnal itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian sebelum itu kita jelasin dulu jurnal itu apa. Jurnal itu adalah sistem akunting ya, atau software akunting yang online. Jadi kita tinggal input aja transaksinya, semua laporan langsung terbentuk dan langsung real time. Jadi bisa langsung lihat di browser atau di aplikasi yang kita punya. Itu jurnal. Kemudian proses jasa itu apa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang melakukan aktivitas penjualan jasa, keahlian atau proses teknis. Jadi webinar kali ini kita bakal lebih concernnya ke perusahaan jasa di dalamnya, gitu ya. Dan saya pengen bantuin kira-kira gimana sih cara pakainya sistem jurnal khususnya pada industri jasa tersebut, gitu. Kemudian fitur-fitur yang ada di jurnal untuk bisnis jasa itu apa aja? Untuk paket yang enterprise itu bisa dari quotation, SO sampai invoicing dalam penjualannya. Kemudian kalau yang starter sama pro belum bisa. Kemudian ada lagi fitur tagging, ini untuk per projectnya, ini minimal dari yang pro, yang starter nggak bisa. Sama ada pajak di sini semua paket tuh bisa. Itu fitur-fitur yang bisa ngebantu dalam bisnis jasa. Sekian. Kemudian saya mau tampilin untuk harganya ya. Beda-bedanya setiap paketnya lebih detail lagi di sini. Kalau yang enterprise tadi saya sebut, kita untuk bisnis jasa itu bisa dari sales quotation, atau di fitur di sini ada full cycle process business, quotation, order sampai jadi invoicing ya. Kemudian untuk yang pro minimal nanti itu bisa buat yang namanya tagging untuk laporan per divisi, outlet atau project. Itu nanti dengan tagging. Terus kemudian kalau yang pajak nanti semuanya. Nah, fitur-fiturnya ini di sini. Yang dipakai nanti tagging sama nanti adalah full cycle process business untuk di bisnis jasa biasanya. Oke, kita mulai login sekarang jadinya ke sistem jurnal. Saya buka jurnal, kemudian login di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan pertama itu kita ada di dashboard. Dashboard ini hasil ya, jadi hasil ringkasan. Mungkin sekilasnya dari menu-menu yang di vertikal ya. Sistem kita ini semuanya menunya di vertikal, sebelah kiri di sini semua. Nah, saya mau jelasin sekilas dulu. Dashboard sama laporan ini tab output ya, atau menu-menu hasilnya. Jadi semua hasil kalau kita di input, transaksinya langsung terbentuk di dashboard dan laporan. Kemudian kas dan bank sampai biaya itu untuk penginputan transaksi. Kemudian kontak sampai daftar akun, ini data master nantinya. Daftar lainnya sampai setting, ini tools. Nah, bedanya kalau dashboard itu nanti ringkasan aja, kalau laporan itu lebih detail. Jadi kalau dashboard cuma grafik ini, kalau laporan nanti lebih detail, bisa diekspor juga ke PDF, Excel, atau CSV. Nah, untuk onboardingnya, untuk penggunaan sistem itu biasanya gimana? Kita justru dari paling bawah dulu. Jadi toolsnya kita siapin dulu, kemudian master datanya kita lengkapi, setelah itu transaksinya kita input, jadi kita bisa lihat nanti dashboard dan laporannya. Langsung aja kita ke menu setting. Di menu setting apa aja sih yang harus kita siapin? Pertama-tama itu adalah company profile. Fungsinya apa? Fungsinya supaya nanti kita pas nge-create dokumen dari sistem ini seperti invoice, expense voucher, atau mungkin PO gitu ya, itu headernya itu langsung terset otomatis dari informasi yang kita isi di kolom-kolom ini, dari logo perusahaan, nama, alamat, dan lain-lain. Jadi ini untuk header printout dokumen hasil dari sistem ya. Kemudian untuk detail akun bank di sini untuk footernya, untuk kita invoicing bisa langsung ada informasi, misalnya silakan transfer ke rekening atas nama PT ini, nomornya sekian sekian sekian. Nah, itu sesuai dengan ada yang kita tulis di detail akun bank. Nanti ini bisa dilengkapi. Kemudian untuk penjualan standar aja, pertama di sini ada default TOP yang kita berikan dalam invoicing. Kemudian apakah ada pengiriman, ada diskon, atau diskon per baris, tinggal diaktifkan aja kalau memang dalam invoice kita ada. Kemudian ada invoice reminder. Jadi invoice reminder ini fitur kita bisa bikin sistem otomatis kirim reminding invoice yang overdue pada pelanggan kita. Jadi kalau yang statusnya udah jatuh tempo, kita bisa ngeset di sini supaya sistem dalam jangka waktu sebelum atau sudah jatuh tempo itu akan kekirim email dari sistem untuk segera melakukan pelunasan. Ini ada invoice remindingnya, bisa di set sebelum atau setelah jatuh tempo. Kemudian pembelian sama ya, standar TOP-nya defaultnya tuh berapa hari. Kemudian apakah ada fitur pengiriman, diskon dan lain, tinggal diaktifin aja. Setelah itu diklik ubah. Kayak gitu ya. Nah, paling itu aja untuk setting.
Setting hanya ini aja, company profile, penjualan sama pembelian untuk jasa. Kalau yang lainnya ini mungkin untuk industri yang lain. Setting beres, kita mulai naik lagi ke menu selanjutnya, itu adalah daftar lainnya. Daftar lainnya ini penting nggak penting ya, sebenarnya banyaknya lebih ke list-list aja. Saya lebih concern yang menurut saya lebih nempel sama jasa, paling untuk terkait pajak gitu ya. Pajak itu biasanya kalau di perusahaan jasa ada tarif PPh 23. Nah, dari sistem kita pajaknya cuman kasihnya tuh PPN. Jadi gimana cara kita tambahinnya untuk tarif pajak PPh 23? Itu di daftar lainnya. Kemudian pajak di sini saya klik. Kemudian klik buat pajak baru. Ya. Nah, setelah itu kita input namanya. Contohnya di sini berarti PPh 23. Kemudian persentase efektifnya, saya bikin di sini 2%. Sifatnya, kalau mau motong kita centang di sini. Kemudian account mappingnya, karena di sini PPh 23, kita langsung udah sediain juga COA-nya. Tinggal diketik aja di sini PPh 23. Sini ya, PPh 23. Setelah itu selesai, buat pajak. Gitu, itu cara bikin tarif pajak yang ada di sistem. Dan biasanya kalau di jasa, ini perlu dibuat pada menu daftar lainnya dan daftar pajak ini, yaitu PPh 23. Seperti itu cara bikinnya. Kemudian yang lainnya, daftar lain itu nggak begitu penting sih ya. Jadi paling hanya pajak aja yang harus kita set di sini. Gitu. Untuk tools beres, daftar lain beres, setting beres, kita naik ke penginputan data master. Data master pertama yang akan kita bahas adalah menu daftar akun. Daftar akun ini saya sekilas aja. Ini adalah seluruh kode akun yang udah kita sediakan untuk para pengguna dalam sistem akuntansi kita ini. Dari kepala 1 sampai kepala 9. Dan menu ini dipakai jika dirasa akun-akun yang kita sediakan itu masih kurang, jadi kita pengen tambahin akun sendiri. Atau mungkin kita udah punya sendiri kode akun dari kita dan kita pengen import, itu bisa di menu daftar akun. Untuk menambahkan ini nanti di sini, dibuat akun baru. Kalau yang pengen import nanti bisa ditindakkan, kemudian pilih yang pengaturan akun. Paling gitu aja untuk daftar akun yang saya bahas ya. Selanjutnya kita naik ke penginputan data master produk. Pengaturan aset di sini di skip aja. Untuk paket yang ada pengaturan aset itu minimal dari Pro, yang starter nggak ada. Jadi yang pengaturan aset adanya Pro sama Enterprise. Nah, karena itu kita skip aja, kita langsung ke produk. Produk itu apa? Produk ini database semua barang-barang yang kita beli maupun kita jual. Gitu ya. Dalam kondisi kita di sini adalah industri jasa, berarti kira-kira di sini tuh concern kita lebih produk-produk jasa apa yang akan kita tawarkan ke pelanggan-pelanggan kita, itu harus di-set dulu di database produk. Caranya gimana? Caranya untuk menambahkan baru, di menu produk yang sama di sini, kita klik buat baru di sini. Kemudian kita pilih yang produk baru. Kemudian kolom yang harus diisi, itu adalah nama dan unitnya. Yang lain boleh diisi apa enggak. Contoh, saya bikin di sini nama jasa maintenance misalnya. Gitu. Kemudian kode SKU boleh diisi boleh enggak. Kemudian kategori ini juga bisa diisi apa enggak. Ini sebagai bentuk sorting aja atau filtering nantinya di buku laporan. Kemudian satuannya misalnya saya bikin di sini per unit misalnya. Tuh, deskripsi ini untuk lebih detailnya mungkin seperti jasa maintenance ini bisa seperti notes tambah lah, bisa memiliki garansi dalam waktu berapa tahun gitu ya, atau memiliki bisa di refund kayak gitu. Deskripsi sini bisa lebih detail. Atau misalnya jasa project, kita membangun, bisa ditulis include dari pembangunan ini, dari desainnya sampai jasa borongnya, deskripsinya bisa tulis kayak gitu ya. Kalau jenis barang ini kita pilihnya itu yang single. Untuk jasa semuanya di single. Kemudian di bagian bawah di sini ada 3 centangan. Yang perlu kita centang itu untuk produk jasa hanya saya jual aja. Jadi centangan di sini buat kita kasih tahu ke sistem nama produk di sini itu kita beli apa enggak. Kalau kita beli berarti kita centang saya beli produk ini. Tapi karena ini jasa kita nggak beli, jadi nggak usah dicentang. Tapi kita cuma centang saya jual aja. Jadi kita kasih tahu ke sistem kalau nama produk ini hanya kita jual aja tanpa kita beli dan tanpa kita monitor. Kemudian saya bisa langsung juga set di sini harga jual satuan atau defaultnya gitu ya. Berarti di sini contoh misal saya bikin 3 juta misal. Itu, kemudian ada pajak jualnya, saya pilih di sini langsung kena PPh 23 misalnya. Kemudian tinggal save buat produk. Gitu aja cara bikin produknya. Ya.
Selesai, dan kalau saya klik di sini sekarang ada tambahannya di menu produk, ada tambahan lagi, nama produknya adalah si jasa maintenance ini gitu ya. Tadi kalau saya masukin produk ada di sini. Di sini ada beberapa kolom lebih detail. Harusnya untuk yang produk jasa ini semua kuantitasnya strip kayak gini aja karena kita tidak monitor. Kalau yang ada angkanya ini adalah nama-nama produk yang dimonitor. Seperti itu ya. Oke. Untuk produk saya rasa cukup gitu aja. Kita mulai naik ke menu data master kontak ya. Oke, menu kontak ini apa? Menu kontak ini database kita semua untuk list semua pelanggan kita sama semua database list supplier kita gitu ya. Di sini akan ke database semua, dan di sini juga bisa munculin informasi-informasi seperti kalau dalam pelanggan adalah piutang yang belum dibayar berapa jumlahnya, dan yang jatuh tempo tuh berapa jumlahnya. Di sini ada dashboardnya. Kemudian kalau yang supplier kita harus klik di sini. Ada informasinya juga, utang yang belum kita bayar dan utang yang jatuh tempo juga ada informasinya di sini. Di bagian bawah langsung berdetailnya langsung. Untuk yang pelanggan ini piutangnya berapa, untuk yang ini berapa, untuk yang PT Irawan berapa. Yang supplier juga seperti itu, ada breakdown-nya. Cara nambahinnya kontak tuh gimana? Caranya sama ya, di bagian kanan atas ada tombol kontak baru, kita klik kontak baru. Saya klik kontak baru. Kemudian apa yang harus diisi? Yang wajib diisi itu adalah nama panggilannya aja. Nah, nama panggilan saya sarankan langsung aja di sini adalah nama perusahaan. Misal saya buat di sini adalah PT ABC gitu ya. Kayak gini. Kemudian yang kita mau buat kontak ini sebagai apa? Sebagai pelanggan kah? Kalau iya berarti kita centangnya di sini. Kalau dia sebagai supplier berarti kita centangnya di sini, yang pelanggannya nggak usah. Seperti itu. Kemudian yang lain boleh diisi, boleh enggak. Di sini bisa detail sampai nomor rekeningnya pelanggan kita atau suppliernya bisa kita catat juga di sini. Tapi kalau cuma nama aja nggak apa-apa, langsung kita save di bagian bawah. Sini klik tambah. Gitu ya. Nah, itu aja mungkin untuk kontak ya, menu kontak untuk menambahkan data pelanggan maupun supplier. Selanjutnya, berarti kita udah selesai untuk bahas data master. Selanjutnya kita akan masuk ke menu penginputan transaksi. Menu penginputan transaksi pertama saya bahas juga karena flow-nya tadi dari bawah, saya bikin dari biaya, modul biaya. Modul biaya ini apa? Ini untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran kita dalam bentuk yang biaya operasional gitu ya. Jadi pengeluaran-pengeluaran kita tentang biaya operasional itu bisa diinputnya di menu biaya. Contohnya kayak ATK, bensin misalnya atau listrik, itu di menu biaya. Diklik kanan atas di sini ada buat biaya baru. Kemudian ada pilih pertamanya adalah bayar darinya atau sumber dananya gitu ya. Kita harus tahu dulu biaya ini kita bayar dari apa. Misalnya dari petty cash berarti kita pilih yang cash. Kalau kita misalnya dari via transfer berarti bayar dari kita pilih yang bank account. Seperti itu. Kemudian yang harus diisi lagi adalah tanggal transaksinya. Ini adalah tanggal terjadinya. Misalnya hari ini gitu kan. Kemudian penerima ini boleh diisi, boleh enggak. Ini semacam notes tambahan aja, beneficiary. Kemudian cara pembayaran di sini juga boleh dipilih ya. Ini sebagai notes tambahan aja. Nomor biaya akan auto sendiri, tapi kalau kita punya nomor expense juga boleh diisi. Kemudian tag ini untuk kita bisa sorting berdasarkan hashtagnya. Jadi nanti kita bisa filter biaya ini hashtagnya apa. Biasanya dalam perusahaan jasa ini dipakai untuk project tertentu. Misal saya bikin ini namanya project A gitu ya. Setelah itu bagian bawahnya adalah akun biaya. Akun biaya ini apa? Ini kategori biayanya. Misalnya saya terkait ATK gitu ya, atau pulpen, saya beli pulpen, berarti saya ketik di sini alat tulis kantor dan printing atau stationery. Saya pilih di sini stationery. Kemudian deskripsinya bisa di sini map misalnya. Map dan holder. Dan jumlahnya berapa? Misalnya saya bikin di sini 500.000. Selesai, setelah di kategori biayanya apa, terus deskripsinya untuk lebih detailnya dan jumlahnya, setelah itu bisa di-save. Di kolom bagian bawah ada memo, ini bisa catatan untuk internal, sama lampiran, ini kita bisa upload juga bukti struk-struknya. Kita foto, kita scan, terus kemudian kita upload ke transaksi ini. Setelah itu kita save buat biaya baru. Gitu ya. Nah, ini selesai. Gini aja cara bikin expense, dan kalau kita pengen print expense vouchernya bisa dicetak dan lihat, kemudian klik yang preview slip pengeluaran. Seperti ini. Oke.
Gitu aja untuk biaya. Selanjutnya kita mau masuk ke menu penginputan pembelian. Nah, sekarang pembelian sama biaya itu bedanya apa? Untuk di perusahaan jasa, biasanya untuk yang di biaya tadi saya sebut untuk operasional. Kalau pembelian ini untuk biaya-biaya yang terkait langsung pada proyeknya, dan dirasa kalau kita tuh butuh lebih detail dalam laporan transaksi pembelian tersebut. Misalnya kalau kita kontraktor, bahan-bahannya apa aja yang dibeli dan kita perlu monitoring bahan-bahan tersebut, itu kita inputnya di menu pembelian. Tapi kalau terkait operasional kayak listrik, atas dan segala macam, kita inputnya di biaya. Kemudian di pembelian ini untuk kita nge-create purchase order. Seandainya kita pengen nge-create PO, yang bisa kita lakukan itu di menu pembelian. Buat pembelian baru, kemudian pilih yang pemesanan pembelian. Jadi untuk bikin PO juga itu buatnya di menu pembelian gitu ya. Nah, kalau saya klik di sini, klik buat pembelian baru, di sini ada 3 pilihan, penagihan, pemesanan, dan penawaran. Ini muncul jika seandainya paket kita itu minimal yang enterprise. Ini harus yang enterprise. Untuk yang pro sama starter nggak ada pilihannya. Dalam contoh di sini untuk melakukan pembelian, saya akan mencontohkan dimulai dari membuat pemesanan pembelian atau membuat PO ya. Saya klik di sini buat pembelian baru, kemudian saya pilih di sini yang pemesanan pembelian. Oke, tampilannya seperti ini. Apa yang harus kita isi? Pertama yang kita isi adalah nama suppliernya. Di sini harus diisi dulu suppliernya siapa. Contoh saya pilih di sini CV Januar Prayoga, TBK supplier ya. Kalau di sini saya udah ngeset CV Januar Prayoganya, emailnya apa, alamatnya apa, di sini langsung muncul. Kemudian tanggal transaksinya saya buat juga misalnya pun hari ini gitu ya, bikin PO-nya. Kemudian jatuh tempo di sini ini mungkin semacam target ya. Kira-kira nih PO-nya, diharapkan dari PO ini akan dikirim ke kita atau dilaksanakan itu temponya kapan gitu ya. Nomor transaksi ini akan jadi nomor PO kita buat. Di sini ada auto. Nomor referensi supplier ini bisa diisi boleh nggak, ini opsional. Kalau diisi mungkin bisa nomor quotation. Kemudian tag-nya, misalnya saya bikin ini PO-nya adalah untuk si project A gitu. Kalau gudang ini abaikan aja. Untuk tag ini minimal enterprise dan pro, yang starter itu nggak ada ya. Kemudian di bagian bawah langsung secara detailnya produk yang kita beli ini apa. Misalnya kita ada tiket pesawat gitu ya, tiket pesawat. Kemudian kuantitasnya kita beli misalnya 3 orang. Harga satuan misalnya 16. Kayak gitu. Kalau ada pajaknya tinggal dipilih pajak, kalau ada diskonnya tinggal diisi diskonnya gitu ya. Setelah itu selesai, kita save di bagian bawah buat pesanan pembelian. Oke, nah ini sudah jadi, dan kalau seandainya PO ini pengen di print kemudian kita kirim ke supplier kita, bisa dicetak dan lihat. Kemudian lihat pemesanan di sini. Terus klik preview PDF. Nanti di sini kita bisa download ataupun print ya. Atau misal kita langsung email, itu di saat kita klik cetak dan lihat, itu bisa juga di sini diklik kemudian pilih yang email pemesanan. Seperti itu untuk membuat pemesanan pembelian. Selanjutnya dari pemesanan pembelian, misalnya kita udah kirim terus akhirnya suppliernya kirim barangnya ke kita atau mungkin kita dapat tagihannya. Cara buatnya di sistem tuh gimana? Nah, itu caranya kita nggak harus buat dari awal lagi untuk yang enterprise ya. Tapi kita update aja dari PO yang udah kita buat tersebut. Kita masuk ke menu pembelian, di tabnya di sini kita klik yang pemesanan pembelian ya. Saya klik pemesanan pembelian. Kemudian muncul di sini purchase order yang barusan kita buat dan statusnya di sini open. Itu artinya itu belum kita update ke invoice. Cara update-nya, kita klik purchase order-nya. Scroll ke bawah, tindakan, terus kita klik yang buat faktur. Nanti di sini nggak perlu ketik-ketik dari awal lagi, dia sama kayak PO tadi ya. Paling harus diganti tuh dalam invoice biasanya adalah tanggal transaksi sama jatuh tempo. Tapi dalam andai di sini kita bikin tanggalnya pun yang sama dengan PO-nya. Semuanya akan sesuai dengan PO. Setelah itu kita save buat pembelian. Jadi di sini nanti invoice-nya statusnya menjadi open dan PO yang tadi kita buat itu akan berubah statusnya dari open to close. Seperti ini ya. Itu artinya PO-nya udah kita naikin level atau update ke purchase invoice. Tapi statusnya di sini itu apa namanya? Ini ya.
statusnya di sini itu open gitu ya. Nah, sekarang kita pengen update-nya invoice ini supaya dari open, artinya belum lunas, kita pengen update menjadi lunas. Itu gimana caranya? Sama kayak PO tadi ya. Kita klik purchase invoice-nya atau klik nomor dokumennya, kemudian ke bawah scroll tindakan. Di sini nanti pilihnya yang kirim pembayaran. Seperti itu. Kemudian bagian atas kita pilih adalah bayar darinya, sumber dananya kita mau lunasin ini dari mana. Misalnya via bank, berarti kita pilih sini dari bank account. Kemudian cara bayarnya kita ganti di sini jadi bank transfer. Kemudian tanggal pembayarannya saya anggap hari ini gitu. Setelah itu udah selesai dibuat pembayaran. Memo nanti untuk internal lampiran juga bisa di-upload bukti transfer ya. Kemudian buat pembayaran. Oke, kalau udah di save, ini status invoice yang tadi kita buat yang dari open sekarang berubah menjadi paid seperti ini ya. Itu artinya kita udah update. Nah, untuk pembelian ini tadi yang enterprise itu kita bisa mulai dari pemesanan. Tapi untuk yang pro dan starter itu enggak. Jadi pas kita klik buat pembelian, dia langsung masuk ke tampilan untuk bikin penagihan pembelian. Dan beda apa enggak caranya? Itu enggak beda sama sekali ya, sama persis. Di sini yang harus pertama kali kita pilih adalah suppliernya tadi, sama fungsinya, tanggal transaksi, nomor transaksi, produk, kuantitas, dan harga. Sama aja ya, cuman flow-nya aja kalau yang starter dan pro langsung jadi penagihan pembelian. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pembelian. Kita naik ke menu yang penjualan. Oke. Untuk menu penjualan, ini sebetulnya secara fitur atau mungkin UX, UI gitu ya, atau desainnya itu mirip-mirip sebenarnya kayak pembelian. Bedanya kalau penjualan itu nanti pertama adalah pilihannya adalah pelanggannya. Dan di sini juga penjualan juga sama kayak dari pembelian tadi. Kalau kita klik di buat penjualan baru, untuk yang enterprise ada 3 pilihan, penagihan, pemesanan, sama penawaran. Dan dalam contoh ini kita pengen buat dari quotation atau dari penawarannya gitu ya. Saya klik penawaran penjualan. Nah, seperti saya singgung tadi, kalau di penjualan itu mirip dengan pembelian, bedanya cuma di sini. Kalau di penjualan kita pertama pilih adalah nama pelanggannya. Kita klik pelanggan, kemudian kita pilih pelanggannya. Kemudian tanggal transaksi sama di sini karena penawaran, misalnya kita bikin tanggal penawarannya pun hari ini berlaku hingga misalnya 30 hari ke depan. Nomor transaksi akan jadi nomor penawaran kita, bisa diketik, bisa juga auto dari sistem atau desainnya diedit di sini. Seperti ini. Setelah itu nomor referensi ini opsional kalau dirasa perlu. Kemudian tag bisa saya buat di sini juga, misalnya ada si project yang sama. Setelah itu adalah produknya. Saya misalnya di sini si jasa maintenance tadi. Saya bikin sini jasa maintenance, kemudian kuantitasnya yang di maintenance misalnya 10 unit. Penawarannya dengan harga misalnya saya di sini 3 juta dan ada potongan PPh 23. Sama ya kolomnya produk, kuantitas dan satuan. Setelah itu dibuat penawaran penjualan. Selesai, ini sales quote-nya. Kalau seandainya kita pengen print atau pengen dikirim email, sama kliknya di klik cetak dan lihat, bisa lihat penawaran dan email ya. Setelah itu penjualan dari sales quotation, kita mau buat pemesanan penjualan. Itu artinya biasanya secara manajemen dari hasil tawaran kita ada PO yang masuk gitu ya, atau ada fix ordernya. Itu cara update-nya gimana? Cara update-nya sama juga tadi ya. Dimulai dari klik nomor dokumennya, sales quote-nya kita klik. Sales quote kita klik, kemudian scroll bawah ada tindakan, kita bikin di sini buat pemesanan. Artinya kita bikin pemesanan penjualan. Untuk pemesanan penjualan apa biasanya diganti? Pasti tanggalnya. Mungkin dari hasil dari penawaran dengan PO masuk tanggal yang berbeda, nanti kita bisa ganti. Tapi contoh di sini saya nggak ganti ya, sama hari yang sama. Kemudian secara kuantitas atau mungkin harganya, dari penawaran kita bikin 3 juta. Misalnya hasil dealnya atau mungkin fix ordernya kita nego-nego, jadinya misalnya 2.800.000, ini masih bisa diedit.
Seperti itu ya. Setelah kita edit fix ordernya, setelah itu kita save di sini buat pesanan penjualan. Jadi fix order. Setelah itu kalau kita balik lagi ke penjualan, di sini status penawarannya berubah ya, jadi close. Sekarang tinggal di pemesanan penjualan yang masih open. Dan kita pengen update dari sales order ini, udah kita kerjain misalnya jasa tersebut, terus kita pengen kirim tagihannya. Itu juga nggak harus dari awal, kita update aja sales ordernya. Kita klik lagi nomor dokumen sales ordernya, scroll ke bawah, kemudian tindakan, kita pilih yang buat penagihan. Pada saat ini biasanya yang diganti adalah tanggal transaksi dan tanggal jatuh temponya. Sesuai dengan invoice yang udah kita kirimkan ke pelanggan kita. Seperti itu ya. Nomor transaksi juga bisa diganti untuk nomor invoice-nya. Tapi yang lain-lainnya untuk nama produk, kuantitas, harga satuan, ini udah nggak bisa diganti lagi. Kuantitas bisa diganti, tapi kalau harga dan pajak seperti ini karena udah nempel di fix ordernya. Tag-nya udah sesuai. Setelah itu tinggal kita save buat penjualan. Dan ini jadi tagihannya, kita bisa juga cetak dan lihat atau langsung kirim email di menu yang sebelah sini. Untuk jadi invoice-nya ya, lihat faktur, kemudian preview PDF. Seperti ini fakturnya. Oke. Misalnya dari invoice ini kita kirim, kemudian mereka melakukan pelunasan gitu ya. Cara update-nya gimana? Sama juga. Dari menu penjualan, jadi follow-nya semua dari menu penjualan. Kemudian diklik sales invoice-nya sekarang. Sales invoice-nya diklik. Di scroll ke bawah ada button tindakan, terus kita pilih yang terima pembayaran. Pertama adalah pilih setorkenya. Kalau dia via transfer, berarti kita pilih di sini bank account. Kalau dia via cash, berarti kita pilihnya cash. Seperti itu, tergantung ditransfernya kemana atau dibayarnya via apa. Saya contoh di sini bank account. Kemudian cara bayarnya gitu ya. Misalnya saya bikin di sini transfer, bank transfer. Tanggal pembayarannya misalnya hari ini. Kemudian ini di save buat penerimaan. Selesai. Gitu aja untuk penjualan. Dari kita buat quotation, pemesanan, dari quotation atau penawaran jadi pemesanan, kemudian menjadi invoice. Setelah itu kita update invoice-nya menjadi lunas atau ada receive payment. Seperti itu. Untuk yang paket enterprise bisa dari penawaran ya. Tapi kalau yang promo starter seperti pembelian tadi, saat kita nge-create atau mengklik buat penjualan baru, dia akan langsung terbentuk ke Windows penagihan penjualan aja. Langsung terbuat adalah invoice-nya. Oke. Kemudian kita juga untuk penjualan-penjualan misalnya kita pengen filter penjualan berdasarkan sales-nya, misal salesperson atau marketing, itu juga tadi kita bisa menggunakan tag-nya ya. Jadi untuk minimal yang pro dalam mencatat penjualan tadi, kita bisa memanfaatkan kolom tag tersebut untuk menginput nama salesperson-nya atau marketingnya. Jadi kita nanti saat buka laporan penjualan ataupun laba rugi, kita bisa filter berdasarkan nama salesperson-nya via tag di sini. Seperti itu ya. Oke, untuk penjualan saya rasa cukup. Kita nanti naik ke menu kas dan bank. Oke, menu kas dan bank ya. Sekarang menu kas dan bank. Di menu kas dan bank di sini ada 3 transaksi. Buat transaksi di sini ada 3 pilihan, transfer uang, terima sama kirim uang. Transfer uang ini biasanya dipakai untuk kita tarik tunai atau setor tunai. Kalau terima uang, ini biasanya untuk dicatat kita menerima uang untuk perusahaan di luar dari penjualan. Contohnya apa? Contohnya pendapatan bunga, seperti itu ya, atau mungkin kita dapat utang modal. Kemudian kalau yang kirim uang, di sini kita melakukan dana keluar dari perusahaan, tapi di luar dari pembelian dan biaya, seperti itu. Untuk menu kas dan bank paling itu aja. Terus kita lanjut ke menu output sekarang laporan. Nah, karena kita tadi udah input semua transaksinya, sekarang semua laporan tersebut sudah terbentuk ya, dari neraca, laba rugi, dan arus kas. Saya klik salah satunya, contohnya laba rugi, saya klik aja laba rugi. Kemudian saya filter tanggal berapa sampai tanggal berapa, misal saya buat dari tanggal Januari. Sini klik,
1 Januari sampai hari ini, kemudian saya filter. Nah, di sini akan muncul laporan laba ruginya. Kalau kita pengen print atau mungkin email nantinya atau di-download, di sini diklik ekspor, pilih PDF, Excel atau CSV. Kemudian tadi saya ada singgung juga di menu penginputan itu ada kolom tag untuk yang Pro dan Enterprise. Kita bisa filter lebih lanjut. Kemudian untuk filtering grup dengan tag di sini misalnya saya pilih yang si Project A aja. Nah, ini nanti laba ruginya yang terbentuk hanya si Project A aja. Seperti itu. Sama untuk laporan yang lain juga langsung terbentuk. Di sini juga neraca juga langsung terjadi ya. Dan cara ekspornya juga sama. Itu ada di menu kanan atas sini. Export, PDF, Excel, dan CSV. Dan di menu laporan, lagi selain sekilas bisnis di sini juga ada khususnya ya untuk buku pembantu seperti penjualan. Ada daftar penjualan. Kemudian ada laporan piutang pelanggan untuk list piutang per pelanggan kita. Kemudian penjualan per pelanggan, ini untuk melihat misalnya pelanggan siapa yang paling ini ya, paling setia. Kemudian ada penjualan per produk juga, pembelian juga sama. Ada daftar pembelian per supplier, laporan utang supplier, dan pembelian per produk. Untuk biaya nanti daftar pengeluaran dan rincian pengeluaran. Jadi output yang lebih detail dan butuh diekspor itu ada di menu laporan ya. Dan semuanya caranya sama, tinggal diklik aja, pilih tanggalnya, ekspor nanti di kanan atas. Setelah itu adalah dashboard yang terakhir. Dashboard juga hasil atau output, tapi dia lebih ringkas dan nggak bisa di print. Dia akan langsung terbentuk sendiri grafik-grafik yang udah kita set di sistem ini. Adalah grafik arus kas, laba rugi maupun biaya operasional. Seperti itu. Dan di sini juga bisa diklik untuk memunculkan dashboardnya yang dia berbentuk summary. Jadi kayak total penjualan dan total pembelian kita dalam periode tertentu itu berapa. Oke. Nah, sekian menurut saya webinar kali ini ya. Jika ada pertanyaan, Jurnal memiliki fitur live chat untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan sistem jurnal.id. Terima kasih dan sampai jumpa.